Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Bancayamdani, NIM 19130085 Universitas Trisakti Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai hecting dan hecting up. Selamat menyaksikan. Pembacaan cek rekam medis dulu terlebih dahulu bahwa pasien datang bernama Tuan E pada jam 7.00 mengalami kecelakaan jatuh dari motor dan harus dilakukan penjahitan pada luka tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan mempersiapkan alat dulu. Yang pertama itu ada perlak pengalas, ada bengkot, ada kapas alkohol, ada gunting plester, ada plester, handscoon bersih, handscoon steril, kapas steril, kasa steril, kom NaCl dan kom disinfektan, terus ada korentang, hand scarf, terus ada bak instrumen yang di dalamnya terdapat duk lubang, terus ada pinset anatomis, pinset chirurgis, klem arteri, terus gunting hecting, obat nanti, sama spuit pengisi obat untuk anestesi, dan ada jarum sama benang jahit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya dengan Bapak Ervindo ya, betul Bapak? Iya betul. Boleh saya lihat dulunya? Boleh diulangi tanggal lahirnya berapa Pak? Tanggal 2000 April. 20 April Iya betul. 1099. 99. Oke, betul Bapak. Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Budi Bancayamdani yang berjaga dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti Bapak. Di sini saya akan melakukan penjahitan pada luka Bapak ya Bapak, karena Bapak tadi pagi itu masuk UGD gara-gara jatuh ya Bapak? Iya, jatuh dari motor Pak. Oh iya, baik. Tadi jadi harus dilakukan penjahitan ya Bapak. Nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 7-10 menit. Mohon kerjasamanya Bapak. Iya. Sebelum melakukan tindakan, apa yang ditanyakan Bapak? Baik, tidak ada dok. Oke, kalau tidak ada saya mulai ya. Yang pertama, Bapak maaf ya Pak, saya pasang perlak pengalasnya dulu supaya nanti kalau misalkan ada cairan atau ada darah tidak mengenai langsung ke seperti Bapak ya Bapak. Lalu dekatkan bengkok. Selanjutnya cuci tangan. Oke Bapak, di sini ya Bapak, saya akan melakukan nanti itu dibersihkan dulu, terus dianestesi ya Bapak, nanti dijahit, nanti akan sedikit merasa sakit ya Pak, pas dilakukan anestesinya, pas disuntiknya, terus pas dilakukan penjahitan nanti Bapak merasa sakit. Kalau Bapak merasa sakit, saya di sini akan memberikan dulu cara untuk mengurangi rasa sakit ya Bapak. Gini caranya. Yang pertama, Bapak bisa tarik nafas dalam dulu, tarik, terus tahan selama 3 detik Bapak. 1, 2, 3, lalu hembuskan lewat mulut. Coba Bapak ya. 2, 3. Baik Bapak, betul ya Bapak. Nanti kalau misalkan Bapak merasa sakit, Bapak bisa melakukan itu ya Bapak. Oke, baik Bapak. Kalau sudah mengerti, Bapak sudah paham ya? Kalau sudah paham, saya mulai ya Bapak untuk melakukan tindakannya Bapak. Oke, baik. Cuci tangan terlebih dahulu. Oke. Terus selanjutnya menggunakan handscoon bersih. Bapak kok tadi bisa jatuh Bapak? Iya, tadi ngantar barang, terus pagi-pagi, terus hujan jadi licin, jadi jatuh. Oh, licin ya Bapak. Itu ya bagian kaki ini nih. Tadi pagi juga saya terburu-buru, soalnya siangnya mau ngantar saudara juga. Oh iya, baik Bapak. Selanjutnya saya di sini akan melakukan itu ya Bapak, dibersihkan dulu area yang lukanya supaya bersih. Pas dilakukan anestesi nanti supaya bersih Bapak. Oke. Videoin. Bapak, dibersihkan ya Bapak. Tarik napas ya Pak kalau merasa sakit ya Bapak. Oke. Dibersihkan secara sipil dari dalam keluar. Duh, pedih dok. Aduh, tarik nafas Bapak. Ya, bagus Bapak. Sekali lagi ya Pak, supaya bersih.
Tarik nafas. Baik Bapak. Saya di sini akan melakukan di anestesi Pak, disuntik, nanti dimasukkan obat supaya Bapak tidak merasa sakit nanti pas dilakukan hefting atau dilakukan penjahitannya Bapak. Oke, baik. Anestesi dilakukan dari mulai bagian atas luka. Ini dilakukan di 1 cm dari daerah luka, terus dengan posisi 30 sampai 40 derajat dengan posisi jarum menghadap ke atas. Bapak tarik nafas Pak. Oke, terus diaspirasi dulu. Terus masukkan secara sedikit-sedikit obatnya. Di sekitar yang akan dilakukan penusukan ya. Diaspirasi dulu, dimasukkan obat kembali. Terus dicebut, diaspirasi, dilakukan Oke, baik Bapak. Sebentar lagi ya Pak. Sakit ya Pak? Bapak bisa tarik nafas dalam. Oke, Bapak sudah selesai. Oke, sambil menunggu obatnya bereaksi dan tidak ada merasakan rasa sakit, saya ganti dulu handscoon-nya menggunakan handscoon steril. Yang bawah. Terus selanjutnya pasang di lubang. Bapak dipasang dulu ya Pak lubangnya. Oke Bapak. Oke. Terus selanjutnya selanjutnya di sini saya sebenarnya bohong-bohongannya itu ini jarumnya itu si benangnya itu belum dilakukan pemasang seperti ini karena saya mencari jarum dari apotek-apotek tidak menemukan untuk hekting. Jadi saya di sini antisipasinya menggunakan jarum untuk menjahit. Yang pertama itu awalnya itu benangnya itu ke depan jarum, terus ke belakang gunting, terus ke atas sampai bunyi klak. Ini udah ya. Terus saya dibantu dengan menggunakan ini. Dengan posisi tangannya seperti ini. Posisi tangan seperti ini jadi manis ini. Bapak, saya mulai untuk melakukan penjahitannya ya Bapak ya. Nanti Bapak kalau misalkan merasa sakit, Bapak bisa tarik napas dalam ya Pak. Oke, maaf Bapak. Dua, tiga, udah. Bapak tarik napas Pak. Oke, baik Bapak, bagus Bapak. Oke, sekali lagi. Penting sekitar 1 cm. Oke, sekali lagi tarik nafas Pak. Iya Bapak, bagus Bapak. Tarik nafas Bapak.
sedikit sakit ya Bapak. Iya Bapak emang. Tapi supaya Bapak bisa sembuh, bisa itu ya Pak. Digunting. Oke, selanjutnya dibersihkan dulu menggunakan disinfektan. Kopi video. Diperes. Oke, bagus. Nih. Tok. Terus diperes. Tok. Terus bilas menggunakan NaCl. Bersihkan dulu. Terus masukkan ke sini. Oke, pasang. Kalau sudah, tutup menggunakan plester steril. Tarik lubangnya. Itu akhirnya pasang plester. Ukur dulu. Oke, Bapak, di sini saya akan melakukan pemasangan plester ya Bapak. Pas jahitnya sudah selesai, mau dipasang plester ya Pak. Sudah selesai Bapak? Sudah selesai Bapak? Sudah ya dipasang. Ini pelaknya diambil ya Pak. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Selanjutnya bereskan alat, rapikan alat kembali. Terus Bapak posisinya masih udah nyaman ya Pak? Baik Bapak, kalau sudah nyaman cuci tangan kembali. Baik Bapak, itu tadi penjahitan luka di kaki Bapaknya sudah selesai dilaksanakan Bapak. Gimana tadi berasa sakit ya? Sakit pada saat dilakukan, udah tahu Bapak tadi Pak penjahitan. Oh, dilakukan pas dilakukan anestesia Pak? Iya. Sedikit sakit ya? Tapi pas dilakukan penjahitan mah sakit nggak? Sedikit sakit. Oh, sedikit sakit ya Bapak. Oke, baik Bapak. Nanti Bapak akan dilakukan hacking up atau itu tadi diangkat si benang yang tadi ya Bapak. Ya, sekarang gimana Bapak? Sekarang udah rapi, jahitannya itu udah dikasih perban, Bapak udah pokoknya udah bersih ya Bapak. Oke Bapak, nanti kurang lebih 2 jaman lagi ada teman saya yang ke ruangan mungkin untuk pemberian obat ya Bapak. Oke, sebelum saya pamit dulu, apakah ini tayangan Bapak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, bila membutuhkan perawat, Bapak bisa pencet bel yang ada di samping Bapak ya. Oke, atau panggil ya sama keluarganya ya Bapak. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Bapak.
Assalamualaikum. Selanjutnya tahap dokumentasi. Telah dilakukan penjahitan luka atau hekting pada bagian kaki dextra pada Tuan E dengan jam 7.00 hari Senin tanggal 21 November 2021 dengan respon pasien bahwa data subjektif pasien sedikit meringis kesakitan ketika dilakukan anestesi dan ketika dilakukan penjahitan pasien tidak mengeluh sakit sedikit pun. Data objektifnya ketika dilakukan anestesi pasien meringis kesakitan dan ketika dilakukan penjahitan pasien tampak tenang. Nama perawat, tanda tangan perawat Budiman. Pembacaan cek rekam medis dulu terlebih dahulu. Pasien bernama Tuan E akan dilakukan hekting AF. Setelah dilakukan hekting, Saya akan mempersiapkan alat untuk hekting up. Yang pertama ada perlak pengalas. Bak instrumen yang di dalamnya terdapat pinset anatomis, pinset juridis, dan gunting hekting, handphone steril, handphone bersih, kerenkam, hand scrub, plester steril, kasa steril, terus kapas steril, ini larutan disinfektannya, terus ini NaCl, kapas swab, gunting plester bengkok. Assalamualaikum Bapak. Oke Bapak, sebelumnya benar dengan Bapak Ervindo? Iya betul. Boleh saya lihat ulangan coba Bapak. Oke betul, namanya siapa Bapak? Bapak Erwin Pak. Tanggal lahirnya? Tanggal lahir 35 April 2000. Oke baik Bapak, namanya Bapak Ervindo, tanggal lahirnya 30 April 2000 ya Bapak? Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Budiman Ciamdani yang bertugas pada siang hari ini. Di sini Bapak kemarin katanya Bapak setelah saya cek rekam medis bahwa Bapak telah dilakukan penjahitan luka pada kaki ya Bapak. Ya kurang lebih 3-4 harian. Bapak akan dilakukan hekting up atau jahitannya itu si benangnya itu mau diangkat ya Bapak. Diambil dibersihkan ya Bapak. Jadi dilepas ya Pak jahitannya. Iya betul Mas, betul sekali Bapak. Oke, sebelum saya melakukan tindakan, saya tanyakan lagi nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya membutuhkan waktu kurang lebih 7-10 menit sebelum melakukan tindakan. Mohon kerjasamanya Bapak. Baik. Oke, kalau begitu saya mulai ya. Iya. Bapak, selanjutnya saya di sini akan melakukan tahap kerja ya Bapak. Sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Bapak gimana Pak? Tadi tidurnya nyenyak ya Pak? Nyenyak, tidak ada gatal-gatal di sekitar itu kan Pak? Di sekitar apa? Di sekitar yang dijahitnya Pak? Tidak Pak. Oke Bapak, berarti bagus itu. Bapak tadi kayak putih telurnya dimakan ya Bapak? Dimakan ya Pak? Iya Pak. Oke Bapak, bagus. Karena dalam proses penyembuhan cepat luka itu ya harus tinggi makan protein Bapak, supaya dalam proses penyembuhan luka Bapak bisa cepat pulih, bisa cepat sembuh. Semoga ini pas dilakukan itu dicek bisa itu ya Pak, bisa kering ya Bapak, si lukanya itu tidak ada nanah. Oke Bapak, di sini saya akan dilakukan itu ya Pak. Nanti si plasternya itu akan diambil, akan dibuka si jahitannya itu ya Pak. Saya mulai ya Pak. Dengan bantuan pinset anatomis. Oke. Bapak bisa tarik napas kalau bisa merasa sakit ya Pak. Tarik napas. Ini akan sedikit agak, kalau dalam bahasa Sundanya peres gitu loh Pak. Oh sakit Pak. Oke Bapak bisa tarik napas. Ini Bapak banyak bulunya gitu ya Pak. Oh ini nih. Ya ini lukanya. Tapi dari tampaknya udah mulai kering loh Pak. Berarti Bapak proteinnya banyak. Tuh Pak, tampak kering Pak. Oke. Kayaknya
besar Pak. Terus dikaji telah dilakukan penjahitnya tanpa kering, terus tidak ada nanah dan tidak ada kemerahan. Selanjutnya buka handscone, ganti dengan menggunakan handscone steril. Oke, ini disimpan di bengkok bawah. Selanjutnya bersihkan luka dengan menggunakan ini. Terus bilas menggunakan NaCl. Oke, Bapak bisa tarik nafas ya Pak. Oke, ini bagus Pak lukanya setelah dilakukan penjahitan. Luka Bapak itu tanpa kering. Terus selanjutnya digunting hectic up dengan bantuan ini bisa. Ini di dekat simpul yang di itu ya, dilakukan itu dengan bantuan terus lagi. Selanjutnya dibersihkan menggunakan NaCl, Clopidogrel dan betadine yang telah diencerkan. Bersihkan kepada kan lagi cara 2 kali untuk supaya lebih mantap dan lebih bersih. Terus bilas menggunakan NaCl. Saya 2 kali juga. Oke, kalau sudah tutup menggunakan kasa steril kembali. Ini kayaknya satu juga cukup deh. Oke, kalau sudah plester. Sudah dilakukan dilakukan pembersihannya, terus luka bapaknya juga bagus Pak, kering, tampak tidak ada nanah juga Bapak. Intinya di sini saya akan ditutup ya Bapak, ditutup supaya luka Bapak lebih bersih kembali dan lebih bersih, terhindar dari bakteri luar, mikroba ya Bapak. Tahan ya Pak. Oke. Baik Bapak. Oke, selanjutnya selesai. Terus rapikan alat kembali. Nih Bapak, angkat dulu ya Pak. Maaf. Baik Bapak, telah selesai dilakukan hecting up atau diangkat si benangnya Bapak. Cuci tangan kembali. Oke.
selanjutnya tahap terminasi. Tadi telah dilakukan ya Bapak, telah diangkat benangnya itu. Tadi kondisi luka Bapak itu tidak ada pus, terus bagus banget Bapak, itu cepet kering ya Bapak. Karena kan kemarin kata perawatnya harus minum banyak protein ya Bapak. Iya betul. Iya, bagus sekali. Putih telur itu sangat bagus untuk penyembuhan luka. Bapak lukanya udah mulai kering, tinggal mau proses penyembuhannya. Kalau begitu, sebelum saya pamit dulu ke ruangan, apa yang kita lakukan Pak? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kurang lebih 10 menitan lagi teman saya masuk ke sini untuk pemberian obat kembali, karena Bapak sudah bisa pulang ya Bapak. Iya. Oke, kalau begitu saya pamit dulu. Kalau misalkan Bapak membutuhkan perawat, Bapak bisa pencet banyak di samping Bapak atau bisa panggil ya Pak. Ya, kalau begitu saya pamit ya Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam ya Pak sama keluarganya. Dokumentasi telah dilakukan hacking up atau pengangkatan benang pada luka jahit Tuan E pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, bahwa luka pasien atau Bapak cek pasien sangat kering, tidak ada nanah dan tidak ada kemerahan sedikit apapun. Respon pasien ketika dilakukan pengangkatan benang sedikit meringis kesakitan karena sedikit sakit. Terus nama terang perawat Budiman, tanda tangan.